kita mengekspor tersebut. Jadi sederhananya itu kalau menurut saya data science itu adalah seni bagaimana menggunakan data menjadi suatu hal yang baru. Terserah bagaimana menggunakannya, bisa dengan programmer, bisa dengan visualisasi data, atau dengan hal-hal yang intinya adalah bisa memberikan dampak. Kalau menurut beberapa definisi yang saya sebutkan tadi. Kemudian aplikasinya. Ada banyak sebenarnya aplikasinya dari data science. Salah satu diantaranya yang pertama adalah predicting house price. Ini yang cukup populer di Amerika. Jadi dengan menggunakan ilmu data science, kita bisa memprediksi harga suatu rumah. Jadi berdasarkan misalnya jumlah tempat tidur, jumlah toiletnya, luas halamannya, jarak kedekatan dengan antar kota, luas tanahnya, dan segala macam. Jadi bisa memprediksi berdasarkan variabel-variabel tersebut. Tujuannya adalah jika seseorang itu membeli, dia tidak terlalu tinggi membeli, atau ketika menjual tidak terlalu murah. Jadi kita bisa memprediksi harga suatu rumah berdasarkan variabel-variabel yang dimiliki. Kemudian contoh yang kedua itu aplikasinya adalah klasifikasi. Nah ini yang kemarin sempat populer ketika pemilihan presiden. Jadi dengan data science itu kita bisa mengelompokkan di Twitter ini, contoh kasusnya, kita bisa mengelompokkan siapa saja yang mendukung calon satu, siapa yang mendukung calon dua berdasarkan konten tweetnya. Nah ini juga kemarin TA saya berhubungan menggunakan metode ini dan hasilnya akurat. Jadi saya itu kemarin menggunakan data science memprediksi di 3 provinsi, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kira-kira siapa yang menang menggunakan data Twitter. Nggak pakai data yang lain, cuma pakai data Twitter. Nah, ternyata akurat. Jadi saya memprediksi itu di Jawa Timur yang menang itu pasangan Khofifah Emil, sesuai dengan hasil analisisnya. Nah, cuman yang di Jawa Barat sama Jawa Tengah itu tidak akurat karena di Jawa Barat sama Jawa Tengah itu banyak cebong, banyak buzzernya. Jadi hasilnya nggak akurat. Jadi ini juga sempat dipakai sama Donald Trump untuk memenangkan dia ketika pilpres. Jadi menggunakan data science. Kemudian yang contoh yang ketiga itu adalah product recommendation. Product recommendation ini contohnya yang sering kita jumpai itu misalnya di online shop. Kalau misalnya kita beli barang, biasanya di bawah itu ada rekomendasi produk kayak gitu. Atau juga bisa misalnya kayak kemarin teman-teman iData itu sempat riset tingkat kedatakan seorang tokoh berdasarkan konten ceramahnya. Jadi kemarin kita meriset tokoh-tokoh apa saja yang memiliki kedekatan yang sama berdasarkan konten ceramahnya. Jadi misalnya nih, saya suka Habib Rizik. Saya suka sering nonton ceramahnya Habib Rizik misalnya. Terus saya ingin cari orang yang memiliki karakteristik yang sama berdasarkan konten ceramahnya, itu siapa saja? Orang terdekat pertama, orang terdekat kedua, ketiga, dan segala macam. Jadi data science bisa dengan itu. Atau bisa kalau misalnya dalam dunia sehari-hari gitu, misalnya kita suka sama seorang gitu, suka sama A, terus si A sudah ada yang punya, kira-kira orang yang terdekat yang memiliki karakteristik yang sama dengan A siapa? Gitu. Ya paling gampang sih kalau nggak kakaknya, adiknya biasanya. Ya itu hanya contoh. Kemudian yang terakhir itu customer segmentation. Ini yang biasanya dipakai di market atau di finance. Jadi mengkelompokkan customer yang memiliki karakteristik yang sama, baik dari segi usia, jenis kelamin, jumlah transaksi, atau variabel-variabel yang lain kayak gitu. Jadi itu adalah beberapa contoh aplikasinya. Sebenarnya banyak sekali. Nah, kebanyakan data science ini masih aplikasinya kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia masih kalau nggak di e-commerce, di finance, ya cuma 2 itu. Sama di pelayanan publik seperti kayak di Gojek kayak gitu. Kalau di manufaktur itu masih belum kayaknya, masih kurang. Karena ketersediaan datanya memang tidak seberapa besar seperti di e-commerce. Nah, kemudian
pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan data science itu apa saja? Nah, ini saya ambil yang beberapa. Ada pertama itu data scientist. Nah, ini yang sangat populer dan gajinya paling tinggi. Jadi data scientist itu adalah orang yang bekerja di bidang data science atau orang yang bekerja menggunakan data untuk memberi dampak kepada stakeholder atau perusahaannya. Kemudian kedua adalah data analis. Bedanya data scientist sama data analis itu, kalau data analis itu menyelesaikan masalahnya itu lebih kepada menggunakan metode statistik. Jadi biasanya seorang data analis itu ahli dalam bidang statistik. Dan perbedaannya lagi adalah kalau data analis itu bekerja berdasarkan permintaan atau pertanyaan. Jadi kalau ada permasalahan saya ini, para seorang data analis baru bekerja. Nah, kalau data scientist, dia yang memunculkan pertanyaannya sendiri. Contohnya itu kayak misalnya dia dikasih data, kemudian dia diminta apa yang bisa dia berikan dari data itu. Jadi kalau data scientist beda. Jadi pusing-pusing sendiri lah. Kemudian yang kedua itu data arsitek sama data engineer. Nah, kalau data arsitek sama data engineer ini hampir sama. Keduanya bekerja dalam mengurusi manajemen sistem data. Ibaratnya kalau dalam bidang konstruksi itu, kalau arsitek dia yang mendesain bangunannya, kalau data engineer itu dia yang buat bangunannya, kayak gitu. Pekerjaan yang berhubungan dengan dua ini adalah database administrator. Nah, kalau database administrator itu yang mengelola rumahnya. Nah, kalau dalam konteks data science, jadi data arsitek itu membuat sistem manajemen datanya, nanti yang membuat data engineer yang mengelola itu data administrator. Jadi dia yang punya yang beri hak izin siapa yang bisa mengakses data tersebut, data-data apa saja yang mereka publish dan segala macam. Yang membuat sistemnya itu data engineer. Kemudian statistician, ya seorang statistikawan. Kemudian business analyst dan business intelligence analyst. Nah, kalau business analyst sama business intelligence analyst ini pekerjaannya itu hampir sama. Cuman kalau business analyst itu dia bekerja di dalam suatu perusahaan, tujuannya adalah apa yang perusahaan bisa lakukan di masa yang mendatang, kayak gitu. Produk apa yang bisa diluncurkan. Jadi lebih kepada menganalisis kondisi perusahaan di masa yang mendatang. Nah, kalau business intelligence kerjanya mendukung business analyst. Jadi dia kalau seri pengertian itu kan business intelligence itu adalah strategi atau metode yang digunakan menggunakan teknologi mempresentasikan data kayak gitu. Jadi dia yang kalau business intelligence analyst itu dia yang menggambarkan kondisi perusahaan saat ini. Jadi jumlah penjualannya berapa, jumlah pendapatannya berapa dan segala macam. Nah, nanti hasil dari business intelligence analyst ini pekerjaannya akan digunakan oleh business analyst untuk dikomunikasikan dengan para stakeholder, manager kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa rata-rata gaji pekerjaan yang berhubungan di bidang data science. Ini levelnya masih junior ya, setiap tahun. Cuman ini saya ambil di Amerika, di luar negeri. Jadi rata-rata gajinya seorang data scientist itu setiap tahunnya kurang lebih 1,82 miliar. Belum bonus itu. Kemudian data analis 560 juta, data arsitek sekian. Kalau di Indonesia sendiri sih, kalau saya tanya-tanya teman-teman yang sudah bekerja di misalnya di Gojek, di Tokopedia gitu, dan saya coba bandingkan ketika lihat di lowongan kerja, rata-rata gajinya untuk entry level itu antara 9 sampai 20 juta. Itu masih tingkat junior. Kalau misalnya middle, nanti naik lagi. Dulu sempat orang Gojek pas waktu datang ke kampus, dia presentasi, dia senior kalau nggak salah gajinya mesin learning engineer kalau nggak salah, dia gajinya 45 jutaan. Ya lumayan lah. Kemudian apa yang membuat kemudian ini adalah skill apa saja yang dibutuhkan menjadi seorang data scientist. Ini saya mengambil dari jurnalnya Digi Patel. Dia seorang kepala data scientist di zamannya Barack Obama. Ada 4. Yang pertama itu technical expertise, keahlian dalam bidang teknis. Dia memiliki kelebihan dari banyak disiplin ilmu, misalnya machine learning, deep learning, atau metode-metode yang lain yang berkaitan dengan data science. Kemudian yang kedua adalah curiosity. Curiosity itu
rasa ingin tahu. Jadi ketika dia punya indikasi data, dia penasaran untuk mencari apa yang bisa diberikan dari data tersebut sampai dia melakukan uji-uji dan segala macam. Kemudian yang ketiga adalah storytelling, kemampuan menyampaikan informasi baik secara tulisan maupun lisan. Kalau secara lisan ya ketika mereka mempresentasikan, kalau tulisan dia bagaimana software-software yang mereka gunakan untuk mempresentasikan temuannya. Bisa menggunakan seperti software visualisasi data, Power BI, Tableau, Excel, tergantung perusahaannya seperti apa yang mereka gunakan. Dan yang terakhir itu adalah cleverness. Cleverness itu kemampuan melihat suatu masalah dari satu sudut pandang yang berbeda. Jadi dia kreatif gitu. Nah ini ada definisi terkait data scientist dari websitenya 365 Data Science. Dia lembaga kursus yang menjelaskan tentang data science. Jadi data scientist itu adalah a better statistician and economist than most programmers, a better programmer and economist than most statistician, and better statistician and programmer than most economist. Jadi seorang data scientist itu orang yang lebih ahli dalam ilmu statistik dan ekonomi daripada kebanyakan programmer, lebih ahli programmer dan ilmu ekonomi daripada kebanyakan seorang statistikawan, dan lebih ahli bidang statistik dan programmer dari kebanyakan orang ekonomi. Jadi memang kebanyakan seorang data scientist itu harus menguasai banyak skill kayak gitu. Kalau dia di bidang e-commerce juga harus mengerti teori terkait alur bisnis dan ekonomi. Jadi makanya nggak heran kalau gajinya paling gede. Kemudian pertanyaannya sih bagaimana sih tahapan karir kalau ingin menginjakkan karir di bidang data science? Yang pertama, check out the data science career guide. Nah, jadi lihat kurikulum data science. Kita mau kerja di bidang apa? Misalnya mau jadi data scientist. Software-software apa saja, skill-skill apa saja yang dibutuhkan. Nah, kita harus tahu itu. Jadi biar belajarnya terarah. Kemudian join data science group dan follow influencer. Jadi bergabung dengan komunitas-komunitas di bidang data science. Tujuannya apa? Karena data science itu kan dia tim, nggak bisa bekerja sendiri. Jadi harus bergabung dengan grup-grup untuk terbiasa menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Dan follow influencer. Kalau influencer itu ya kita meniru jejak karir orang yang sudah sampai di tahapnya, misalnya seorang data scientist kayak gitu, seperti Cah Hasan misalnya kayak gitu. Kemudian build up a portfolio of data science project. Jadi tingkatkan portofolio proyek-proyek yang berhubungan dengan data science. Itu bisa ditaruh di GitHub misalnya kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa kita sudah capable dengan skill-skill yang kita ingin kejar. Terus keempat itu take online course. Ini kebanyakan untuk meningkatkan skill dan juga untuk sertifikasi biasanya. Terakhir, define your target employees. Terus tentukan target perusahaan yang ingin kita capai. Karena setiap perusahaan itu meskipun sama-sama bidang pekerjaannya, tapi memiliki karakter yang berbeda. Karena software itu kayak misalnya kalau di Gojek itu softwarenya pakai software apa, kalau di Tokopedia softwarenya pakai apa, karena berbeda-beda karakteristiknya. Jadi kita harus menyesuaikan dan juga jenjang karirnya pasti berbeda. Jadi langkah kita harus sesuai dengan target perusahaan yang ingin kita daftar. Nah, untuk lebih detailnya lagi, kalau misalnya ingin jadi data scientist, harus lulus sarjana dulu atau lulus master. Kemudian yang kedua, dapatkan pekerjaan tingkat pemula atau entry level job atau magang dulu. Kayak misalnya di Gojek itu cara rekrutmennya dia membuka magang selama 3 bulan. Nanti dari 3 bulan itu ada peluang untuk masuk di entry level, bekerja sebagai pegawai tetap di sana. Nah, setelah entry level job nanti bertahap naik middle, kemudian senior dan segala macam. Terus ketiga, dapatkan gelar master atau PhD. Nah, ini sebenarnya kalau data science itu kebanyakan ya, kalau saya baca di survei hasil riset 1001 data scientist, hampir 45% itu adalah gelarnya itu lulusan master. Jadi hanya kurang lebih cuman 20-an% itu gelarnya bachelor. Dan sisanya itu PhD, kurang lebih 30-an% kayak gitu. Jadi kebanyakan memang
memang karena data science itu agak berat, jadi kebanyakan perusahaan itu merekrut orang-orang yang memang sudah matang, belum belajar lah kayak gitu. Palingan kalau mereka merekrut dari bawah, biasanya mereka membuka magang. Cuma kalau di luar negeri itu ada yang nggak harus dapat gelar, jadi nggak harus dia kuliah atau sekolah. Yang penting dia lulus tes, dia bisa kerja kalau di luar. Cuma kalau di Indonesia mungkin nunggu itu presidennya Pak Nadiem mungkin. Dia kan nggak percaya sama kuliah. Nah, ini adalah beberapa contoh lowongan kalau kita misalnya mau daftar data science ya. Gajinya 9 sampai 15 juta. Nah, ini minimum kualifikasinya. Job levelnya entry level, junior, sama magang kayak gitu. Hampir antara 9 sampai 20 juta lah. Ini data engineer lebih tinggi. Ini saya ambil dari websitenya Caliber. Kalau misalnya mau baca lebih detail bisa mengakses di sana. Di BCA, data analis. Nah, ini sebenarnya beda-beda. Kalau saya baca kebanyakan, kalau dua itu data scientist. Mungkin kalau di sini itu pengalamannya ya mungkin mempengaruhi mungkin ya. Ini kan kalau dari segi pengalaman dia minimum 2 tahun ini. Nah, ini data analis di BCA. Nah, kebanyakan juga kalau di Indonesia itu pekerjaan data science itu masih itu ya masih mensyaratkan jurusan, padahal kalau di luar itu nggak ada persyaratan jurusan sih, yang penting dia punya skill yang rasanya bisa daftar. Bahkan banyakkan itu lintas jalur, ada orang ekonomi bisa kerja sebagai data scientist, orang sosial kayak kalau di Indonesia ini masih agak kaku, mungkin ya cari aman lah mungkin biar trainingnya nggak lama. Kalau ingin belajar lebih detail dari apa yang saya sampaikan bisa buka referensinya. Sudah, Mas Lutfi. Oke, siap. Thank you banyak, Mas Rofik. Ya, tadi ya penjelasan tentang banyak sih ya. Tadi ada tidak hanya data scientist saja. Itu data science secara definisi, sebelumnya sejarah, terus kemudian buat apa sih data science gitu. Terus kemudian ada pekerjaan yang relate dengan data science itu apa aja gitu. Terus kemudian ada beberapa hal tadi terkait juga dengan data science itu lo harus menguasai skill apa aja gitu. Misalnya kayak lo harus punya, misalnya yang soft skillnya lo harus punya technical curiosity dan lain sebagainya itu. Lalu kemudian yang ilmu praktisnya seperti ekonomi, programmer dan juga statistik, lo harus bisa at least ngerti, mungkin kuasai deep ilmunya. Terus kemudian lo bisa baru implementasi sebagai data scientist gitu. Kurang lebih kayak gitu kali ya Mas Rofik ya? Iya, siap. Ya. Nah, sekarang sebelum kita ke sesi pertanyaan ya, pertanyaannya di ini dulu, simpen dulu semuanya, kita pindah dulu ke expert kita. Mas Hasan, yang sudah mengimplementasikan data science ini mungkin udah lama ya, berapa tahun gitu ya, kira-kira bisa sharing experience gitu Mas Hasan, silakan kepada teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sahabat Lutfi, sahabat Rofik. Saya mohon maaf tadi agak telat karena sekarang meetingnya harus pakai online semua. Jadi saya tadi habis meeting jam 4 persis sampai sini. Nah, terus terang saya tadi sangat menikmati apa yang disampaikan oleh sahabat Rofik. Jadi sahabat Rofik ini kalau langka di kalangan kita karena dia ini santri yang nggak kelihatan kan kalau dia ngomong data science, santri nggak kelihatan santrinya. Kelihatan santrinya. Padahal beliau ini santri tatap ini. Bisa aja. Memang kalau kita lihat ya, profesi data science itu profesi yang sangat baru di kalangan kita dan belum banyak yang bergerak ke sana. Nah, contohnya gampang saja kalau kita lihat kampus yang sudah ada jurusan data science, barangkali belum ada ya. Atau kalau di kampusnya Rofik sudah ada belum ya? Belum ya. Langsung di-share ke Pak Rektor ini habis ini, Mas Rofik ya.
Nah, terus juga saya pernah menulis saya lupa di media mana, sekitar awal tahun lalu saya katakan bahwa profesi data science itu adalah profesi peluang bagi anak-anak milenial. Kalau kita lihat profesi ini kan muncul ya mungkin 10 tahun terakhir ini. Bagi generasi saya, ilmu ini ilmu yang sangat baru. Dan bagi saya pribadi tentu saya kalau ilmuwan data saya kalah jauh sama Rofik, karena ilmu yang saya pelajari di kampus dulu boleh dibilang mungkin ilmu yang lama gitu ya, dibandingin dengan ilmu-ilmu yang dipelajari anak-anak mahasiswa sekarang. Nah, tapi saya kira tadi Rofik sudah mengatakan bahwa ilmu data science itu butuh banyak ilmu kan, butuh banyak perspektif. Memang dari pengalaman saya itu betul bahwa data science itu sebuah profesi yang tidak berdiri sendiri. Profesi yang menjangkau spektrumnya itu sangat luas. Spektrumnya sangat luas. Tapi paling tidak ada tiga keilmuan yang wajib, ya, ini fardu ain dimiliki oleh seseorang data science. Yang pertama dan yang kedua itu Rafiq sudah menjelaskan, yaitu statistik matematik, dan yang adalah computer science. Yang ketiga barangkali yang belum disinggung tadi adalah bahwa seorang data scientist itu harus punya keilmuan logic thinking, kemampuan logika berpikir, juga kemampuan manajerial. Seorang statistician, seorang mathematician, terus kemudian dia juga menguasai computer science, itu belum dikatakan sebagai data scientist. Nah, ini orang yang merasa bahwa dia misalkan sudah menguasai statistik matematik, kemudian sudah menguasai computer science, sudah seakan-akan mendeklar sebagai seorang data scientist. Padahal masih belum, ya. Atau seseorang yang menguasai statistik, terus kemudian dia menguasai ilmu manajemen atau menguasai ilmu marketing, seakan-akan dia sudah mendeklar pinter data science, padahal belum. Dia baru pada tataran ahli di bidang mungkin business research atau marketing research. Nah, ini yang harus dipahami oleh banyak teman-teman yang ingin masuk ke dalam profesi data science. Nah, terus kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah seringkali orang salah kaprah bahwa data science itu hanya terkait dengan data-data yang bersifat online. Misalkan pembicaraan di sosial media, pembicaraan di Facebook, di Twitter, Instagram, atau yang lain. Padahal bukan. Ya, sejatinya bukan. Kalau kita tengok sejarahnya atau kita tarik tengok ke belakang, munculnya profesi data science itu karena ada big data. Perusahaan atau institusi butuh analisis yang lebih presisi, lebih cepat, lebih akurat, maka muncullah profesi data science. Nah, kalau kita baca literatur atau ikut konferensi di mana-mana, itu tidak ada satu syarat pun yang mengatakan bahwa big data itu urusannya dengan data online. Tidak. Kalau kita pelajari big data itu hanya tiga, syaratnya hanya 3 V itu, velocity, kemudian volume, sama variety. Ya. Volume itu artinya datanya bersifat besar, terus kemudian velocity itu bersifat data cepat, ya, aliran datanya cepat. Kemudian yang ketiga variety itu kasih datanya banyak. Tidak ada yang mengatakan bahwa data itu harus online. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dengan demikian tidak mesti bahwa data scientist itu bersumber dari data yang diambil adalah data yang bersifat online. Pengalaman saya misalkan di beberapa perusahaan
yang sudah mulai mengimplementasikan data science itu hampir semuanya datanya tidak online, ya. Misalkan data-data dari perbankan gitu, ya, atau data dari perusahaan otomotif gitu misalkan, atau dari data dari perusahaan konstruksi gitu misalkan, itu tidak ada online, ya. Tapi ya memang datanya besar, gitu. Memang datanya besar, ya, karena transaksi perbankan itu banyak dan cepat, kemudian variasi datanya juga banyak, kemudian otomotif juga demikian, maka implementasi dari data science itu juga bisa dilakukan di situ. Jadi online dan offline itu bisa dilakukan dan menggunakan data science. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah yang ingin saya sampaikan. Ketika kita bicara data science itu atau data scientist, ya, itu belum bisa bunyi banyak kalau hanya bersifat deskriptif, ya. Hanya bersifat deskriptif, artinya menjelaskan fenomena, ya, fenomena ini begini, selesai. Itu manfaatnya atau nilai tambahnya atau value added-nya rendah. Nah, data science yang bagus itu adalah kalau dia sudah pada level prediktif, prediktif analitik. Kalau orang data science mengatakan harus bisa meramalkan kejadian yang akan datang. Atau yang lebih tinggi lagi harus preskriptif, harus pada tataran atas prediksi yang dia buat, tindakannya apa, gitu. Nah, kalau saya lihat fenomena data science yang ada di Indonesia itu mayoritas masih pada tataran deskriptif analisis. Ya, hanya bisa menjelaskan fenomena, tapi belum sampai kepada atau meramalkan forecast apa yang terjadi di masa mendatang. Nah, contohnya misalkan dalam konteks politik gitu, ya, apa yang saya lakukan pada saat Pilpres 2019 kemarin, ya, dengan menggunakan beberapa indikator-indikator, kita bisa memprediksi kira-kira yang menang Pilpres ini siapa. Jadi, dan bisa dicek di beberapa media atau terbitan kita. Saat itu kita prediksi, ya, hasil analitik kita ada 3 skenario. 59, yang paling besar itu 59,0, 59,6, yang tengah itu 55,4, kemudian yang paling rendah itu saya lupa angkanya 51 atau 52. Dan ternyata hasil akhirnya itu lebih pas dengan skenario kedua, ya. Hasil akhirnya kan 55,9. Ya, nah, jadi seseorang yang sudah menjadi tarafnya data scientist itu kayak dukun sudah. Jadi kayak peramal. Saya nggak tahu dikaitkan dengan kaidah fikih, saya nggak tahu hukumnya apa profesi ini. Ini menyalahi kodrat atau enggak, saya nggak tahu nih dari kajian fikihnya ini. Nanti tanya Rofik yang santri itu. Saya kan nggak santri, jadi nggak. Saya terbebas dari hukum itu. Nah, karena Rofik itu tahu, jadi fikih data science nanti harus bikin iya. Iya, nanti aja. Karena saya pernah diceritain, ya, ada Pak As'ad itu cerita ke saya. Ya, Pak As'ad itu cerita ke saya. Jadi dia ke Jogja saat itu, ketemu dengan orang Saudi,
Pak Asad cerita, Pak Kiai sekarang ada ilmunya untuk mendeteksi seseorang itu bisa menjadi bupati atau gubernur. Apa? Pak Asad, Pak Kiainya nanya. Nah itu ilmunya survei itu, ilmunya statistik itu bisa tahu sebelum terjadi. Tahu apa? Ilmu itu musrek katanya.